Oke, halo semuanya. Kembali lagi dengan My Trip My Adventure dalam acara ngobrol bareng nih. Nah, kali ini spesial kita berada di Merawat Coffee. Ini tempatnya sangat asik sih. Nah, kebetulan juga saya ditemani dengan Saya Nasir dari mana ya, Mas? Dari mana nih, Mas? Dari mana aja deh. Saya dari Jogja, kebetulan baru di Bandung nih. Betul. Nah, ulah di Bandung udah berapa lama, Mas? Di Bandung kan kerja tuh. Saya sendiri sih baru berjalan 4 bulan ya, baru aja sih. Iya. Oke. Nah, kalau untuk di My Trip sendiri itu udah berapa lama, Mas? My Trip ya lama sih, cuman namanya komunitas ya pasang surut. Kalau Jogja sendiri, ngomongin Jogja nih itu udah lama sebenarnya. Kayaknya udah ada dari sejak program TV itu ada, cuman nggak kerawat tuh sama yang dulu. Akhirnya aku inisiatif, aku pengen aktifin gitu, pengen ngumpulin lagi. Jadi aku aktifin MTMA dengan konsep yang baru, dengan yang username baru tuh mytrip_myadvntr Jogja yang itu. Nah itu yang sampai sekarang. Cuman selama beberapa tahun sebelumnya, yang kemarin pandemi juga, kita sempat gak aktif juga kan. Jadi ya kalau ngomongin udah berapa lama sih, dari 2018 ya. Betul sekali. Sejak ada 18 tuh masih sendiri tuh. Terus di 2019 tuh di Jawa Tengah ada acara juga kayak Get Jawa di Semarang tuh. Nah itu aku Jogja muncul di situ, nampakin diri lah kayak gitu. Sebagai apa nih? Sebagai tuan rumah atau sebagai pemegang acara? Enggak, Jogja itu peserta gitu. Peserta. Ya. Jadi acara kan yang ngelola Semarang tuh, di Ungaran. Jadi kita datang aja karena ada undangan kayak gitu. Oke, berarti dari sejak pertama awal MTMA di Jogja sendiri, Mas Nasir udah ada ya dari sejak awal? Kalau Mas Nasir baru join nih? Kalau MTMA yang awal sebelumnya itu nggak tahu saya, tapi dengan saya tahu MTMA itu sebenarnya bukan karena program TV-nya, tapi saya tertarik dengan komunitasnya. Ya berkomunitas lah, ada interaksi antara orang itu saya suka. Makanya saya wujudin siapa sih bahasanya, saya buat lah MTMA gitu. Awalnya sih di 2018 masih sendiri gitu. Sendiri ya. Terus ngajak temen kan, duaan, 3-an datang ke Jawa kan. Ke Jawanya sih saya 2 orang dari Jogja ya. Itu pertama kali kita muncul lah Jogja ya. Nah, otomatis kan dari yang tadi dari awal-awal, bagaimana cara Mas Nasir atau tim yang baru nih mengajak teman-teman atau cara mempromosikan MTMA Jogja itu sendiri gimana nih? Sulit. Karena kan komunitas ya. Sulit sampai sekarang sulit itu. Ini kan MTMA tuh apa gitu. Itu caranya gimana tuh? Oprek, kalau di MTMA sendiri kan ada open recruitment kan, ya kayak gitu. Cuman di Jogja sendiri ada sulit. Pertama, Jogja itu udah terkenal banget kotanya. Interaksi untuk komunitas tuh udah banyak gitu. Ya, betul-betul. Saya kira ya sebenarnya ada positifnya itu memudahkan untuk cari member. Cuman di kita tuh ngerasa sulit kayak gitu. Makanya kenapa Jogja tuh masih sedikit membernya ya karena itu. Nah yang ngajak caranya sih saya oprek terus ngajak teman-teman aja kayak gitu. Cuman memang belum banyak sampai sekarang kayak gitu. Oke. Nah udah berapa kali oprek nih selama Jogja 2 kali oprek? 2 kali oprek. Iya. Jujur ya, Jogja tuh vakum lama gitu. Jadi ya surut lah. Terus oprek pun saat bener-bener rame kayak gitu. Itu pun banyak yang daftar, dan di oprek yang berikutnya ini belum banyak juga yang ada kayak gitu. Oke. Nah, selama di MTMA nih, ada kegiatan apa nih yang biasa dilakukan untuk My Trip? Karena kan yang namanya komunitas ya, memang ada acara yang harus ada nih di masing-masing atau ada bedanya nih. Misalkan di Bandung ini ya kayak ini podcast. Mungkin di Jogja ada acara apa itu? Mungkin gimana tuh? Oke, di komunitas ya, ngomong komunitas tuh acara pasti banyak. Iya, boleh. Program kerja itu pasti ada. Kita tuh program kerja ada trip di setiap bulannya ada. Terus kegiatan sosial pun juga ada. Nah, yang baru berjalan itu trip sama kegiatan sosial. Kita pernah bersihin sampah di alun-alun utara. Ya gitu. Itu untuk yang sosial. Penggalangan dana kita juga pernah, tapi kayak partisipasi beberapa komunitas kayak gitu. Kalau ngomongin yang udah dilakuin ya kita baru trip Mas. Karena emang dari 2018 sampai sekarang tuh kita member dikit dan kegiatan pun belum banyak. Salah satu yang jadi rekor kita itu kita jadi tuan rumah Femtrip tuh. Femtrip 2020 kalau nggak salah. Lama juga tuh. Menarik banget nih acara Femtrip 2020 ya. Nah, bisa dijelaskan sedikit nih acara Femtrip itu seperti apa?
FM trip seperti apa? Jadi di MTMA itu ada 2 kegiatan besar MTMA secara official ya, secara nasional. Itu ada gathering nasional, Gatnas, family trip atau FM trip. Nah kalau Gatnas sendiri itu isinya munas, musyawarah untuk pemilihan ketua sama pembahasan ADART kayak gitu. Nah untuk family trip itu sendiri liburan dari komunitasnya itu kayak gitu. Nah kebetulan di 2020 itu belum ada tuan rumah tuh, akhirnya Jogja maju. Dengan masih barunya Jogja saya berani maju. Kayak gitu. Keren banget ya, maksudnya baru muncul ya di Jogja udah berani banget untuk mengadakan fam trip ya. Nah mungkin dari segi persiapan nih dulu seperti apa? Kurang. Di mana kan secara nggak langsung pesertanya katanya sedikit, tapi kan fam trip ini lebih ke nasional ya acaranya. Gimana nih Mas? Kalau persiapan sendiri jujur itu habis hadirin acaranya di Jawa Timur di mana sih, Sampang kalau nggak salah, saya lupa. Nah itu amin sebulan setengah apa ya, itu dikejar-kejar sama apa namanya pengurus nasional buat siapin acara itu ya, mepet Mas. Jadi kita emang acara untuk fam trip yang di Jogja itu mepet bener. Cuman saya nekat kenapa harus ada fam trip di Jogja, itu pro kontra sebenarnya sama teman-teman. Tapi saya itu pengen naikin exposure Jogja nih kayak gitu. Walaupun kita emang baru di MTMA, tapi nggak salah juga kita nyobain kayak gitu. Ya siapa sih yang nggak kenal Jogja ya? Iya benar. Nah itu ada yang nggak cocok juga. Baru pertama kalau udah minta event besar setara itu. Cuma kan kita ngelihatnya itu sebenarnya ini tuh tinggal kita mau bertanggung jawab apa enggaknya aja di situ kayak gitu kan. Ya udah akhirnya kita berani majuin kan, terus aku ajak teman-teman yang bisa jadi panitia. Kalau boleh tahu nih, ada berapa orang dulu yang pegang tuh acara di Jogja itu? Banyak Mas, cuma lupa saya. Lupa ya? Udah lama karena ya berapa ya itu ya? Di angka 20 orang ada untuk panitia ya. Tapi emang seharusnya lebih karena itu setara event nasional kan. Yang hadir pun banyak banget gitu. Ya? Ada dari Sumatera ada, bahkan dari Papua juga ada. Karena memang ini acaranya acara nasional ya. Nah, kalau misalkan dari segi selama berjalan itu pasti ada dong kayak perselisihan atau mungkin kok menurut saya begini, itu pasti ada ya. Kenapa langsung perselisihan? Bagaimana nih solusinya nih untuk menghadapi hal yang seperti itu? Jadi gini, namanya berkomunitas ya Mas. Pemikiran itu banyak. Apalagi menjalankan untuk nge-create event ya, itu banyak banget gitu. Apa ya? Jadi jujur di secara casing, secara apa namanya? Secara pandangan orang, event itu lancar banget, sukses gitulah, meriah, pecah gitu. Cuman secara internal kita di panitia itu ya adalah permasalahan pasti ada kayak gitu. Kita tuh kepecah jadi 2 Mas, kalau tahu. Panitia yang dia itu masih lainnya MTMA sama yang ada pemikiran-pemikiran sendiri. Itu wajar Mas, kayak gitu tuh wajar. Pasti ya. Iya. Aduh, berisik banget di sini. Cuman partner nih. Iya, cuman kita harus profesional kan di situ. Karena udah ada peserta, jadi kita ada tanggung jawab juga untuk jalanin acara kayak gitu. Tanggung jawab ya. Iya. Ya itu tadi panitia kepecah jadi 2, terus gimana acaranya jalan kan? Sempet di inti acara itu nggak ada MC. Jadi kita non-random. Gila nggak? Acara inti ada Dinas Pariwisata, ada dari Trans TV, cuman nggak ada random gitu. Nggak ada MC, jadi acara otomatis udah mulai kan. Tapi nggak buat orang-orang yang kreatif kayak Trans TV gini ya. Jadi kita nge-create-nya kayak nge-floor gitu, nge-floor director. Jadi berarti dadakan ya? Iya, jadi semua talent yang ada di situ kita data, habis itu kita ajuin satu persatu, tampilin satu persatu gitu. Misal sambutan dulu dari Mas Tommy. Mas Tommy ini pembina MTMA. Jadi sambutan dulu dari Mas Tommy kelar, ayo apa ini yang mau ditampilin aja. Nah aku nge-flurin kayak gitu. Jadi aku minta tolong untuk MC itu sama teman-teman di regional Bandung sama Lampung Bandung sendiri nih, aku minta tolong kemarin. Ya. Terus buat MC-in kan. Nanti aku nge-flurin, habis ini maju nih, habis ini maju. Nah, dengan kayak itu tuh sebenarnya malah lancar, Mas. Ya oke, bagus dengan persiapan random itu emang plan A ya, plan B-nya ya kayak gitu. Kita nge-flurin, yang udah siap ayo maju kayak gitu. Nah, hal yang menarik nih, tadi dihadiri oleh Dinas Pariwisata ya. Bener. Nah, itu yang datang tuh dari apa aja nih, dari luarnya? Atau misalkan ada spesial dari dinas yang lainnya atau gimana?
Kebetulan dari Dinas Pariwisata karena memang kita kan ada kerjasama sama Dinas Pariwisata. Iya. Jadi FM Trip untuk yang di Jogja ini itu mengusung tema berwisata tanpa melupakan budaya. Wisatanya dapat, budayanya dapat, yaitu Jogja Vibe lah. Nah makanya aku kemas berwisata tanpa melupakan budaya, yaitu kita ada bawa budayanya, bawa wisatanya. Budayanya kita ambil dari keraton, kita eksplor keraton sebagai tempat wisata juga. Terus ke Parangtritis, ke Gumuk Pasir, habis itu ke Gua Cemara. Nah, di inti acara itu kita nampilin budayawan juga buat sharing tentang budaya apa yang ada di Jogja, kayak gitu. Nah, untuk pariwisata memang kita ada kerja sama dinas, terus dari Dinas Pariwisata ada perwakilan juga, kayak gitu. Itu sih. Jadi banyak support ya. Jadi memang kita kan tujuannya emang budaya, betul ya? Iya. Jadi, nah kalau boleh tahu nih, tempat-tempat apa aja nih yang kemarin sempat diadakan? Jadi untuk di kota sendiri kita kan acara berjalan 3 hari tuh. 3 hari ya? 3 hari itu Jumatnya itu di Sasono Hinggil. Sasono Hinggil itu gedung bagian dari keraton yang ada di alun-alun Kidul tuh. Kalau teman-teman pernah main ke Jogja, di alun-alun Kidul tuh ada bangunan besar tuh. Nah itu Sasono Hinggil. Nah kita restnya di situ tuh, istirahat semalam. Terus paginya kita ke keraton. Nah habis ke keraton kita ke Parangtritis. Habis Parangtritis kita ke Gumuk Pasir untuk main sunboarding. Sunboarding itu selancar di pasir itu pakai papan. Itu. Terus sampai sore tuh, malamnya baru ke Gua Cemara. Nah di Gua Cemara ini inti acaranya itu kayak gitu, ada angklung, ada dari budayawan, ada dari penari Ramayana. Kita nampilin itu karena ya namanya Jogja ya, vibe-nya budaya sama wisata. Pasti. Kayak gitu. Nah habis itu paginya tuh baru color fun. Color fun itu ya seru-seruan lah kita, ya. Bener. Ada games-nya juga kayak gitu. Nah kalau dari acara tersebut nih, yang paling jauh yang hadir di acara FM Trip itu dari mana aja? Jujur saya lupa semuanya sebenarnya, cuman saya berusaha mengingat ini. Ada ini dari Papua ada. Dari Papua iya, karena yang sebelumnya belum balik nih dari Gatnas, tapi masih stay di Jawa kan, gitu. Dari Sumatera banyak juga kan. Regional terbanyak kayaknya, member terbanyak Bogor. Bogor banyak banget pasukan. Kalau terjauh ya itu Papua sih. Hampir loyalitasnya ke MTM ini besar banget nih teman-teman tuh. Keren ya, benar. Nah mungkin dari acara tersebut banyak dong benefitnya dong, atau apa sih yang bisa didapat nih dari acara tersebut? Namanya aja liburan ya Mas, family trip ya. Ya kita seneng lah Mas, namanya aja liburan. Dengan peserta itu cuma kita suruh bayar 100.000 tuh Mas. 100.000 doang? 100.000. Itu udah dapat makan selama kegiatan 3 hari berarti. 3 hari dengan harga 100.000. Terus transportasi. Pertunjukan kayak gitu. Ya emang Jogja murah, cuman kalau untuk nge-create satu event itu dengan biaya 100.000 itu luar biasa banget gitu. Betul. Ya kita nggak lepas dari bantuan teman-teman juga di kepanitiaan. Itu dia nih yang penasaran juga nih, karena kan dengan acara yang sangat besar, senasional, di sini juga kan yang namanya komunitas, sumber dana itu nggak tanda tanya ya, dari mana nih dari dapatnya? Kira-kira dari mana nih Mas? Banyak relasi dari teman-teman bantuin tuh nyariin sponsor. Cuman untuk sponsor nominal itu sulit Mas. Betul. Jadi kita itu ketutupnya ya dari penjualan kaos, dana peserta sama supportnya pemerintah. Amin 4 itu kita masih bingung transportasi untuk acara itu. Gimana tuh? Bingung kan? Bingung sekali. Aku ke Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Awalnya aku ini dulu ngajuin surat audiens sama Bupati Bantul karena emang sifatnya ini membantu wisata. Iya, wisata sama budaya khususnya kan. Bisa nggak gitu ke pemerintah? Karena langsung aja ke Dinas Pariwisata, nggak usah ketemu Bupati. Ya udah ke Dinas Pariwisata present gini eventnya. Ya udah kita bantu untuk HTM masuk semua wisata gratis kayak gitu. Wah, keren sekali. Itu berarti Dinas Pariwisata di sana sangat mendukung ya. Mendukung pasti itu. Dari MTMA sendiri kita untuk membantu mensupport budaya-budaya atau wisata-wisata yang ada di Jogja khususnya. Iya, kan. Benar. Wah, keren sekali nih acara Fam Trip ya. Tapi dengan adanya Fam Trip itu sebenarnya buat lebih ini aja sih. Kenapa ini balik lagi di awal tadi ya. Betul. Kenapa saya ngajuin untuk acara family trip di Jogja ya karena kita pengen naikin exposure Jogja nih, walaupun baru kita cobain create satu event yang eventnya besar juga di MTMA untuk biar teman-teman tahu di Jogja itu ada ini kayak gitu. Jadi apa sih namanya? Dari Fam Trip tersebut kan banyak juga terbantu nih dari segi pariwisata. Teman-teman yang nggak tahu tentang Jogja dari budayanya udah tahu juga dengan kita mendatangkan budayawan kayak gitu.
Yang jelas tuh kerjanya dari teman-teman panitia tuh luar biasa sekali. Dalam 3 hari ngurus itu tuh nggak berhenti gitu. Betul. Karena 2 lokasi kan. Sebagian panitia nge-create di kota, betul, sebagian nge-create di yang area pantai di Gua Cemara itu sebagai untuk inti acara hari berikutnya kayak gitu. Nah itu luar biasa sekali dengan keterbatasan panitia 20 orang kayak gitu ya. Keren sih, luar biasa. Ya. Ini jaraknya jauh kan ya dari kota? Jauh mas. Pantai. Coba dari Keraton ke Parangtritis itu jauh banget, sejam ada kayak gitu. Tapi ini bisa ya. Iya. Keren banget nih. Jadi untuk acara Femtrip ini di Jogja banyak cerita. Jadi jangan lihat dari kesuksesannya aja ya. Ternyata di balik itu pun ada perjuangan yang harus dilalui gitu ya. Iya. Mungkin ada ini tambahan lagi nih, apakah dari kalau pelajaran yang aku ambil ya mas dari acara Femtrip kayak gitu. Aku yakin teman-teman di Bandung mah untuk nge-create event mah keren banget ya. Ketika dengan adanya acara yang sebesar itu dan kita belum pernah ngelakuin tapi kita mau, ya kita bisa perubahan lah. Kita anggap itu perubahan buat internal kita, khususnya regional Jogja ya, kayak gitu. Itu sih mas. Nah kalau boleh tahu nih mas, kalau untuk Femtrip sendiri selain di Jogja mungkin sebelumnya udah ada? Sebelumnya ada di Tasik kalau nggak salah. Iya. Cuman selama pandemi ini kan event dari semua komunitas hampir ya itu down kan. Nggak ada gitu, karena memang nggak diperbolehkan kayak gitu. Nah itulah yang menyebabkan beberapa komunitas emang benar-benar baru low lah, baru surut gitu. Jadi berarti gitu. Dari sini Jogja menjadi saksi ya? Iya. Jadi saksi acara My Trip ini adalah Femtrip di Jogja. Ya mungkin nextnya akan ada acara Femtrip lagi ya. Mungkin ya, kita belum tahu nih, karena memang kondisi yang sekarang di pandemi ini yang mengharuskan kita untuk stay di rumah ya. Mungkin ya kedepannya bakal ada ya. Ya amin. Pasti ada sih mas. Siap. Saya juga termasuk ini tim sus dari Trans TV Community yang nantinya akan ada ini acara di 2022 ini untuk pemilihan presiden. Nah ini kita tunggu aja nih siapa presiden dari the next leader kita kan. The next Mas leader. Nasir mau ngajuin? Oh enggak dong. Kenapa enggak? Untuk ini aja support gitu. Support ya. Sebenarnya kita itu nggak butuh harus di atas untuk kemajuan sebuah organisasi atau komunitas. Yang penting ya loyal ya. Iya benar. Ya mungkin itu aja sih mas dari aku. Kita nggak bisa ngobrol banyak karena keterbatasan waktu ya. Betul. Ya. Nah mungkin dapat disimpulkan bahwa di MTMA ini kita masing-masing regional itu punya acaranya masing-masing ya. Jadi dari segi MTMA Jogja atau MTMA Bandung atau MTMA di luar sana itu memiliki acara, entah itu dari acara dari sosialnya ada, ya budayanya juga ada. Nah itu tentunya udah direncanain ya dari awal tahun. Dari untuk MTMA Jogja juga udah memberikan antusias yang sangat luar biasa acara Femtrip tahun 2020. Bisa menjadi contoh nih untuk MTMA yang lainnya untuk mengajukan nih untuk Femtrip. Ya bisa aja mungkin di Bandung ya. Boleh kalau mau mah. Bandung kan wisatanya banyak tuh gitu. Betul. Karena ini banyak banget ya yang informasi-informasi yang dilakukan di acara tersebut. Benar. Jadi kita ini gini mas, maksudnya ini udah mau closing nih, tapi aku tambahin di MTMA sendiri kan karena sekarang basis program TV-nya emang baru nggak ada, tapi nggak menutup kemungkinan ada lagi. Jadi kita tuh berbasis komunitas kreatif. Nah di situ teman-teman akan bantuin potensi yang ada di daerah-daerah setiap regional gitu, baik segi wisatanya kayak. Yang utama segi wisata sih kayak gitu. Karena kita kan kebanyakan member di petualangan kan. Kayak gitu. Jadi ya buat teman-teman apa sih MTMA itu ya ini komunitas yang kreatif yang bakal bantuin dari segi wisata kayak gitu. Budaya, pokoknya yang dimiliki oleh tempat tersebut ya. Local pride. Misalkan kayak tadi di Jogja itu ada keraton, ada Parangtritis. Nah, pasti di setiap wisata atau daerah di Indonesia nih itu banyak sekali lokasi-lokasi yang memang harus kita lestarikan, harus kita kenalkan ya. Dari misalkan budaya, entah itu batik mungkin, atau tarian, atau mungkin wisata-wisata yang jauh dari kota. Itu benar-benar kita harus ya, itu PR ya, PR kita ya untuk mempromosikan tersebut. Oke nih, tadi udah ngobrol banyak sekali nih yang bisa kita ambil dari ngobrol santai ya dengan Mas Nasir ini. Nah, dari awal sampai akhir bisa nih dirangkum nih, closing nih dari Mas Nasir gimana nih? Dari awal sampai akhir sebenarnya tadi ngobrolin apa sih mas? Nggak tahu juga. Terlalu simpel ya kayak, tapi nggak apa-apa. Ya mungkin sedikit dari aku ya. Ketika teman-teman punya potensi atau
apa sih namanya, peluang untuk nge-create sebuah event atau untuk ngembangin lah personal branding diri sendiri. Nah, ya itu beranilah dikembangin kayak gitu. Contoh di Jogja tadi aku bilang kan, Jogja baru pertama tapi udah berani pegang event nasional, dan semuanya belum pernah pegang event yang besar gitu. Tapi kita bisa gitu nyatanya kan. Cuman secara internal aja ya wajar di kepanitiaan namanya ada masalah kayak gitu. Itu tuh wajar gitu. Nah, ya itu beranilah untuk kita itu mencoba hal baru. Iya. Kan sama aja tuh, di Jogja kita belum pernah ada event sebesar itu dan kita mau nge-create, bahkan anniversary kita belum pernah kan, tapi kita udah berani nge-create yang family trip gitu. Ya itu aja sih Mas, mungkin semangat lagi ya di MTMA kok. Betul. Karena kita bakalan keren ini MTMA untuk di 2022 dengan presiden yang baru nanti. Nah, kebetulan juga saya kan dari tim SUS nih, dari tim SUS Trans TV Community. Ya, ini sedikit bocoran buat teman-teman, kita bakal lahir dengan, bukan lahir sih, kita bakal comeback dengan sesuatu yang keren untuk berbasis digital juga. Kita akan bangkit ya Mas. Iya, mungkin ya selama ini MTMA program udah nggak ada, cuman komunitasnya itu, secara komunitas tuh kita selalu ada terus gitu. Betul. Oke, gitu. Terima kasih Mas Nasir. Ya seperti yang tadi dijelasin ya, bahwa MTMA itu kita memiliki kreativitas yang sangat tinggi, dan buat teman-teman juga yang mau mencoba untuk di komunitas atau punya ide-ide yang kreatif ya, khususnya entah dari MTMA atau alam ataupun budaya, ayo gabung baik di MTMA Jogja atau di daerahnya masing-masing. Nah, oke, untuk tanda terima kasih nih, ada hadiah spesial dari kita. Ada Wirmaker. Jogja sendiri tuh belum pernah buat kaos MTMA ya. Ini spesial nih. Ya, kaos MTMA saya aja ada di rumah semua. Di rumah ya. Cuman kemarin saya ke Trans TV kan, dikasih bajunya Trans TV yang polo itu. Oke, makasih lah. Udah ada baju nih Mas, boleh diterima nih. Terima ya. Oke. Nanti dipakai ya Mas ya? Ini kaos yang terbaru ya, yang suruh beli itu ya aku ya. Cuman aku nggak beli nih. Tapi makasih nih buat Wirmaker ya. Ini Wirmaker itu support dari MTMA Indo juga dalam pembuatan merchandise-nya kegiatan MTMA seluruh Indonesia, yang nggak hanya di Bandung kan. Di Jogja itu kaosnya juga dari Wirmaker gitu. Ini officially banget lah untuk kayak merchandise kayak gitu. Oke, terima kasih. Buat Mas Nasir dan buat teman-teman semuanya yang udah nonton, kita tunggu di acara ngobrol berikutnya ya. Oke, selamat siang.